Ya hay algo. Uy, no, sea serio, no, no pongan a jugar así que lo asustan a uno. Patricia, no vaya usted. Pero quietos, 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 no me... No, venga, venga, quieto, quieto. No, no me empujes, sea serio, vaya usted, quieto, quieto. Ay, algo. Mire, sí, no hay nada, son bien mentirosos, de ahí no hay nada, son bien... ¡Ay, puta! Sebelumnya gue mau minta maaf kepada kalian semua, akhir-akhir ini tuh gue kayak lagi padet jadwalnya, jadi gue kayak masih ngulurin upload konten gitu. Tapi tenang aja, start bulan April gue usahain ya seminimal mungkin gue dalam seminggu itu upload 2 kali dan maksimalnya 3 kali. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakal nge-review atau reaction untuk beberapa video horor yang udah gue pilih nih untuk kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Helina, langsung aja kita ke videonya. Yang keenam, bayi di dalam keranjang bayi. Jadi di video kali ini terdapat rekaman CCTV seorang ibu dan anak yang berada di kamar, dan sebelum adanya kejadian aneh di dalam kamarnya mereka ini, bayinya itu tuh tatapannya agak aneh seolah-olah sedang melihat sesuatu, dan setelah bayi ini tuh melihat sesuatu, kalian gak bakal nyangka akan ada kejadian ini guys. Oke, kita simak bareng-bareng. Di video yang baru saja kita saksiin nih bareng-bareng, sebelum kejadian si bayi ini tuh jatuh tiba-tiba di kasurnya sendiri, gue perhatiin nih kalau bayi ini tuh kayak tatapannya kosong, entah dia tuh sedang dia tuh nggak ngadep ke kamera, tapi dia menghadap ke sesuatu hal yang menurut dia tuh aneh. Dan di sini ya guys, kalau kita mau bilang ini editan, ibunya itu di belakang tuh kayak lagi megang laptop gitu, pengen ngerjain sesuatu. Tapi pas saat kejadian bayinya itu tiba-tiba jatuh di kasurnya, pergerakan ibunya ini tuh seolah-olah kayak nggak di-cut guys dalam rekaman ini. Dan juga kalau kalian perhatiin baik-baik ya, kayak bukan gantungan sih, lebih kayak kasur gantung gitu, dia tuh bergerak sendiri. Dan di sini tuh udah kelihatan ya guys, kalau kita tuh nemuin dua hal janggal. Yang pertama, bayinya itu tiba-tiba secara maksudnya bukan kayak jatuh, ada gerakan jatuhnya, tapi langsung jatuh gitu aja. Dan yang kedua itu kasur gantung yang lagi goyang sendiri guys. Dan menurut gue pribadi, untuk video yang satu ini tuh real ya, gak ada settingan. Karena yang udah gue jelasin tadi, kayak kalau misalkan buat di setting, itu pergerakan ibunya sama goyangan kasur gantung itu tuh smooth banget guys. Sementara yang si bayinya ini tiba-tiba jatuh, itu secepet itu. Jadi gue bisa menyimpulkan kalau ini tuh real. Gimana menurut pendapat kalian? Yang kelima, di rumah sendirian. Di dalam video ini terdapat pria yang sendirian bersama anjingnya di rumah, dan pria ini tuh mengaku sebelum dia tuh nge-record video ini, dia tuh udah sempat ngedengar suara-suara aneh, paranormal activity di rumahnya, bahkan sampai melihat sosok wanita berambut hitam di rumahnya. Dan di saat pria ini tuh merekam situasi di rumahnya, terdapat kejanggalan-kejanggalan aneh yang berada di videonya. Oke, nggak usah lama-lama, kita saksiin videonya sama-sama. What's wrong? Something there? What the fuck is it? What the fuck? Is this what's going on?
Why are you following me? Who are you? Who are you? Done with this. Di sini kelihatan jelas ya guys, kalau sebelum ada penampakan sosok rambut yang berada di belakang pria ini, anjingnya dia itu tuh kayak berperilaku aneh, seolah-olah sedang melihat sesuatu. Dan tiba-tiba di saat si pria ini tuh sedang mengarah ke jendela nih, itu tuh ada bayangan pantulan kepala atau rambut warna hitam dari belakang temboknya guys. Dan di saat si pria ini tuh mengarahin kameranya itu ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Dan lebih epiknya lagi, saat pria ini tuh samperin sosok ini, itu tuh nggak ada, dan tiba-tiba pintunya ini tuh, pintu kamar mandinya tuh kebuka sendiri, dan kayak hordeng yang ada di bathtubnya itu tuh jatuh sendiri. Di sini gue bisa menyimpulkan sih, kalau ini tuh bisa disetting guys. Dari mulai ada sosok di belakang pria ini, itu mungkin aja temennya atau anggota keluarganya. Dan di saat pria ini nyamperin, bisa aja tuh sosok ini atau anggota keluarganya ini yang ngebuka pintunya dan juga yang narik hordengnya. Karena di dalam video ini tuh pria ini kayak cuman berhenti sampai di situ aja ngerekordnya. Pria ini tuh seolah-olah tidak mencoba untuk cari tahu sampai ke dalam kamar mandinya guys. Dan juga karena pria ini bergeraknya lambat, jadi gue bisa menyimpulkan kalau ini tuh settingan. Gimana menurut pendapat kalian? Keempat, pengunjung toko. Di video kali ini terdapat rekaman CCTV dari sebuah toko yang mengarah ke jalanan, dan bisa terlihat kalau di video ini tuh terdapat beberapa pengunjung nih yang baru aja nyampe di depan toko tersebut. Nah, pengunjung ini awalnya tuh sempat ngobrol-ngobrol dulu sama temennya sebelum akhirnya mereka ini tuh tiba-tiba melihat sesuatu yang menurut mereka tuh menyeramkan. Oke, nggak usah lama-lama, ini videonya. Bisa dilihat ya guys, kalau di dalam rekaman CCTV ini tuh pengunjung-pengunjung ini tuh sempat ngobrol dulu, terus sampai akhirnya tuh mereka melihat ke jalanan, dan tiba-tiba mereka tuh kayak kaget, shock, kayak langsung tiba-tiba pengen cabut aja gitu. Dan di sini yang notice bukan cuma satu orang, melainkan semua yang ada di depan toko tersebut. Pas pemilik toko ini tuh cek CCTV yang lainnya, yang dimana ini tuh menghadap ke arah depan ya guys. Kalau itu kan tadi arah belakang. Betapa kagetnya, tiba-tiba pengunjung yang ada di depan toko itu tuh melihat ada sepeda yang bergerak sendiri dari arah belakang. Dan dalam waktu yang bersamaan nih, tiba-tiba ada motor yang berhenti juga. Kayak seolah-olah tuh berhenti habis melihat sepeda ini tuh lalu depan dia. Dan di sini tuh motor ini kayak berhenti seolah-olah kaget juga ngelihat ada sepeda nggak ada orangnya jalan di depan dia atau di samping dia. Cuma nih guys, anehnya si motor ini tuh seolah-olah nggak ada penumpang, jadi kayak cuman bayangan doang. Dan di sini dapat disimpulkan terdapat dua kejanggalan. Yang pertama, sepeda nggak ada orangnya. Yang kedua, motor berhenti tapi yang ngendarain bayangan. Reaksi pemilik toko ini bisa menyimpulkan kalau kemungkinan yang bagian motor tiba-tiba ada bayangan itu, kemungkinan itu dari efek cahaya kamera guys. Gue agak setuju sama statement dari pemilik toko ini. Tanggapan gue mengenai yang sepeda ini, mungkin aja awalnya ada orang yang emang berniat jahil, jadi sebelum dia cabut dari sepeda ini tuh dia udah kebutin sepeda ini, dan beruntungnya sepeda ini tuh bisa melaju, maksudnya belum jatuh gitu. Kalau dari pendapat gue sih, dari video ini bisa real, bisa settingan. Gimana menurut pendapat kalian? Ketiga, bayangan di rumah baru.
Oke, di video kali ini terdapat seseorang yang sedang merekam situasi rumah barunya. Namun di saat pria ini tuh sedang merekam situasi yang ada di kamar barunya, dia dikagetkan sama beberapa anggota keluarganya yang tiba-tiba histeris. Oke, nggak usah lama-lama, ini dia videonya. Sí, está la nueva casa de nosotros, está la cama de mi mamá, está la cama de mi mamá, está la cama de mi mamá, está que, lo dejan grabar. Ah, ya hay algo. Uy, no, sea serio, no pongan a jugar así que lo asustan a uno. Patricio, no vaya usted. Pero quietos, quietos, no me... Pues así no. No, venga, quieto. No me empujes, sea serio, vaya usted, quieto. Mire, sí, no hay nada, son bien mentirosos, de ahí no hay nada, son bien... ¡Ay, guaputa! ¿Qué es eso, marica, corra? Nah, di dalam video ini itu kelihatan jelas kalau video ini tuh direkam sama kamera yang kualitasnya tuh low. Jadi mungkin agak susah juga kalau bilang video ini tuh editan. Tapi ini tuh bisa jadi di setting. Di sini tuh gue udah bisa berpendapat kalau ini tuh video settingan karena ya setelah pria ini melihat sosok tadi, dia udah kayak langsung mundur tanpa kayak ngecek atau pastiin ini beneran sosok makhluk halus atau orang. Dan ya ini bisa jadi aja itu kayak anggota keluarga lain yang emang pengen viral, emang pengen videonya ini tuh viral. Seolah-olah tuh dia ngumpet dulu di belakang lemari yang ada di kamar itu, terus nanti tiba-tiba pas dibuka sama anggota keluarga yang lainnya, puff, dia ada. Ya kita di sini bisa simpulkan kalau konten-konten yang semacam ini tuh masih bisa disetting. Tapi balik lagi, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, sosok di cermin. Seorang user yang bernama Reddit Matsumima, dia tuh mengunggah sebuah foto di sosial media dan menjelaskan, mantan pacar saya mengirimkan foto ini ke keluarganya untuk memberitahu kalau dia sudah sampai hotel dengan selamat dan sedang bersantai. Dan adik lelakinya membalas, itu siapa di kaca? Oke, berikut fotonya. Di sini tuh kelihatan jelas kalau foto ini tuh terdapat TV dan juga kaca di sampingnya. Awalnya mantan pacarnya si Reddit ini tuh nggak ngeh kalau ada sesuatu yang ada di kacanya guys. Sampai akhirnya adik lelakinya itu bilang, itu siapa di cermin? Dan dari situ user ini tuh baru tahu kalau emang dia tuh nggak sendirian di kamarnya. Kalau menurut pendapat gue pribadi, soal foto ini tuh bisa jadi editan atau settingan, bisa jadi itu temennya yang sedang nongol di cermin, atau bisa jadi itu diedit. Karena bagi gue ini fotonya tuh jelas banget, dan gue aja tuh mungkin bisa ngedit foto kayak gini ya tinggal di software semacam Photoshop, terus atau software-software yang lainnya, gue tinggal ambil foto-foto serem di Google dan gue tempelin. Bagi gue untuk zaman sekarang yang serba apa-apa tuh canggih, ini tuh bisa disetting, tapi gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pertama, kejadian aneh di halaman rumah. Video kali ini diposting dari seorang user yang bernama Gustavo Melendez, yang dimana pria ini tuh sedang membersihkan halaman di sekitar rumahnya, lalu dia menemukan kejadian yang sangat aneh. Nah, kelihatan kalau di video ini tuh si Gustavo ini di saat lagi ngeberesin halaman di sekitar rumahnya, dia menemukan ada yang sedang terkubur. Cuman di sini gue tuh nggak bisa mastiin kalau ini beneran
apa enggak, karena di video ini tuh dia di blur. Dan juga tiba-tiba sesaat setelah si Gustavo ini tuh ngerekam di kubur tadi, tiba-tiba tuh ada suara dari dalam rumahnya, yang dimana tuh suaranya tuh kayak ada orang ngegedor-gedor jendelanya. Nah, di sini Gustavo ini tuh percaya kalau yang gedor-gedor jendela atau yang membuat kebisingan itu tuh berasal dari yang baru dia temuin tadi. Cuman di sini tuh gue bisa berpendapat kalau ini tuh videonya bisa disetting. Kenapa? Karena awalnya tuh yang kita lihat pas kubur itu karena di blur, kita nggak tahu itu emang beneran. Oh ya udah, itu cuma benda putih aja. Dan juga di saat dia ngevideoin yang video gedor-gedor jendela itu kayak apa ya, sumber suaranya tuh nggak ada di jendela itu loh. Menurut gue di sini videonya juga kurang jelas, bagian penangkapan jendelanya itu kayak emang diem aja gitu. Jadi kayak kita nggak tahu sumber suaranya tuh yang pasti di mana. Karena video yang kurang memperlihatkan jelas gitu ya, gue bisa menyimpulkan ini video bisa disetting guys. Gimana menurut pendapat kalian? Oke, itu tadi dia guys beberapa video aneh yang tertangkap oleh kamera yang udah gue pilih nih untuk kita review bareng-bareng. Gimana menurut pendapat kalian sama video-video yang udah kita saksiin bareng-bareng tadi? Tulis di kolom komentar yang mana real, yang mana settingan. Dan di sini gue juga mau ingetin ke kalian semua yang punya pengalaman horor pribadi untuk sharing ke gue, baik itu punya foto maupun videonya, untuk kirim ke sosial media gue yang ada di bawah ini, atau kirim ke email gue yang ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang punya link-link video-video serem pengen gue review, bisa kirim aja ke Instagram gue. Dan untuk kalian yang pengen request next gue bahas kasus apa, tulis aja di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Helina. See you in the next video. Bye-bye.